kredit dengan tepat, dan menerapkan pencatatan transaksi penjualan barang dagang menggunakan Wesel dengan tepat, kemudian menerapkan pencatatan transaksi penjualan barang dagang secara angsuran dengan tepat. Baiklah, kita sampai pada materi pertama, itu penjualan kredit. Penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan jika produk telah diterima berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya, baik itu oleh kedua belah pihak, baik itu pembeli dan penjual. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan kredit. Ada jurnal penjualan, ada kartu piutang, ada kartu persediaan, ada kartu gudang, dan ada jurnal umum tentu saja. Kemudian kita masuk pada materi berikutnya, itu penjualan barang dagang secara Wesel. Penjual selain dapat melakukan penjualan kredit, maka perusahaan atau penjual ini dapat menerbitkan surat perjanjian piutang atau Wesel. Definisi Wesel sendiri adalah sebuah janji yang tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak kepada pihak lainnya untuk membayarkan sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan di masa yang akan datang. Materi selanjutnya adalah penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilaksanakan dengan perjanjian, di mana pembayarannya dilakukan secara bertahap. Adapun tahapannya yaitu pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan, sedangkan sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Dasar pengakuan laba yang dapat dipakai dalam penjualan angsuran adalah ada dasar penjualan accrual basis. Bila menggunakan dasar ini, laba kotor diakui pada saat penjualan angsuran terjadi tanpa memperhatikan apakah pembayarannya sudah diterima atau belum. Kemudian yang kedua, dasar kas atau cash basis. Dalam periode ini, laba kotor diakui saat pengumpulan kas. Setiap pengumpulan kas terdiri dari 1. Pembayaran atas beban pokok penjualan dan pembayaran atas laba kotor. Nah, sekarang kita pada materi selanjutnya, itu pencatatan penjualan barang dagang secara kredit. Di sini disediakan contoh soal, yaitu PT Anin tanggal 11 Oktober 2017 menjual barang dagangan berupa TV kepada PT Raihan sebanyak 10 unit dengan harga jual masing-masing 1 juta dengan harga pokoknya adalah 750.000. Adapun pajaknya adalah 10%. Maka jurnalnya adalah ada dua sistem, itu dengan sistem periodik dan sistem perpetual. Piutang dagang untuk periodik bertambah sebanyak 11 juta. Penjualan disimpan di kredit sebanyak 10 juta. Dan PPN masukannya 1 juta. Dari mana? Karena pajaknya 10%. Kemudian dengan sistem perpetual, piutang dagang di debit 11 juta, penjualan di kredit 10 juta, kemudian PPN masukannya 1 juta di kredit. Untuk perpetual, ini ada harga pokok penjualan dan barang persediaan barang dagangan. Harga pokok penjualannya sebanyak 7.500.000 disimpan di debit dan persediaan barang dagangannya disimpan di kredit sebanyak 7.500.000. Dari mana? Karena ini harga pokoknya 750.000, kemudian dikalikan banyaknya unit. Kemudian retur penjualan. Nah, ada retur tanggal 12 Oktober 2017, ada 1 unit TV yang cacat sehingga dikembalikan kepada PT Anin. Maka jurnalnya adalah untuk periode retur penjualan berkurang, retur penjualan di debit disimpan 1 juta. Kenapa? Karena hanya 1 unit TV, harganya 1 juta. PPN masukannya 100.000. Dari mana? Dari 10%. Kemudian piutang dagangan yang diretur adalah 1.100.000 disimpan di
kredit. Dengan perpetua juga sama, tetapi yang membedakan adalah persediaan barang dagangannya di debit disimpan 750.000 harga pokok yang tadi. Kemudian harga pokok penjualannya disimpan di kredit sebanyak 750.000. Itu untuk retur penjualan. Pembayaran piutangnya. Nah, ada dengan diskon, tanpa diskon, dan dengan diskon. Yang tanpa diskon, nilai piutang dagangnya itu 11 juta. Tadi dikurangi retur sebanyak 1.100.000, maka total piutangnya menjadi 9.900.000. Itu jika pembayaran tanpa diskon. Kalau pembayaran dengan diskon, piutangnya tadi 11 juta. Ada retur penjualan 1.100.000. Kemudian nilai piutangnya 9.900.000. Diskon tadi ada 2%. Sehingga 198.000. Nilai piutang harus dibayarlah 9.702.000. Ini jurnalnya. Kas, kita menerima kas sebanyak 9.900.000 simpannya di debit, kemudian piutang kita berkurang sehingga disimpan di kredit sebanyak 9.900.000. Yang dengan diskon, kas 9.702.000. Kemudian ada diskon penjualan sebanyak 198.000 dan piutang dagang di kredit sebanyak 9.900.000. Nah, sekarang bagaimana pencatatan penjualan barang dagangan menggunakan wesel? Nah, sekarang diasumsikan perusahaan menjual barang dagangan dengan menggunakan wesel tagih 30 hari dengan bunga 12%, tanggal 21 November tahun 2000 sekian sebesar 6 juta. Kemudian ini saat wesel tagih telah jatuh tempo, perusahaan mencatat penerimaan atas pelunasan sebesar 6.060.000. Pokoknya adalah 6 juta ditambah bunga 60.000. Maka jurnalnya adalah ini ketika perusahaan menjual barang dagang dengan wesel tagih. Maka wesel tagih muncul di debit sebanyak 6 juta dan penjualan di kredit sebanyak 6 juta. Kemudian ketika wesel tagih itu jatuh tempo, maka perusahaan mencatat penerimaan sebesar 6.060.000 di kas debit. Kemudian wesel tagihnya di kredit sebanyak 6 juta dan pendapatan bunganya di kredit sebanyak 60.000. Nah, sekarang kita akan maju kepada pencatatan penjualan angsuran. Pencatatan penjualan angsuran, ini soalnya pada tanggal 1 September tahun 2016, PT Rapa Properti menjual 10 unit rumah dengan harga pokok per kapling 300 juta dan dijual dengan harga 400 juta ditambah bunga 10% per tahun. Pembayaran angsuran dilakukan setiap semester 6 bulan selama 5 tahun atau 10 semester 10 kali angsuran. Uang muka 20% dan bunga dihitung dari sisa pinjaman. Diminta buat schedule pembayaran angsurannya. Kemudian yang kedua adalah jurnal transaksi penjualan angsuran dengan asumsi menggunakan metode laba kotor diakui pada saat penjualan dan metode laba kotor diakui sejalan dengan penerimaan kas. Ini schedule pembayaran angsuran dalam ribuan. Ini schedule-nya dari mana ini? Ini kita tahu bahwa ini adalah nilai harganya itu 400 juta dikali 10 unit itu 4 juta. Kemudian ada tanggal 1 itu ada down payment atau uang muka 20% dari 4 miliar yaitu 800 juta. Sehingga 4 miliar dikurangi 800 juta adalah 3.200.000. Sedangkan tadi harga pokok rumahnya kan 300 juta dikali 10, 3 miliar. Kemudian angsuran ini nih, angsuran pertama adalah angsuran pertama dari mana ini? Kan angsuran 10 kali, angsuran 3.200.000 dibagi 10. Makanya akan muncul angsuran 320 juta. Kemudian bunganya adalah 160 juta. Dari mana? Kita kan bunganya masih 6 bulan dikali 10%. Bunga 6 kali 10% dikali 3.200.000 sama dengan 160 juta. Yang kedua juga sama, ini 144 dari mana? 320 juta kemudian dikurangi
angsuran ini 3 juta dikurangi 320, kemudian dikali 10% per tahun, makanya muncul bunga 144 juta, dan seterusnya. Ini sama ke bawah, cara perhitungannya seperti itu. Kemudian sekarang kita metode penerimaan laba kotor diakui pada saat penerimaan kas. Kita tadi menerima kas 800 juta, kemudian piutang angsurannya 3.200.000.000, rumahnya sendiri adalah 3 miliar, kemudian laba kotor adalah 1 miliar. Dihitung dari mana? Ini penghitungannya adalah 1 miliar dikali 100% sama dengan 25% adalah 4 miliar. Penerimaan kas sebesar 800 juta, jadi LKD-nya 25%, kali 800 adalah 200.000. Ini piutang bunganya, karena bunga yang harus diterima adalah 4 bulan, jadi 4/12 kali 10 kali 3.200.000.000 adalah 106.667, disimpan di piutang bunga dan pendapatan bunga. Nah, ini untuk sebagai jurnal penutup, menutup rekening nominal ke ikhtisar laba rugi, LKD 200 juta, pendapatan bunga 106.667.000, ikhtisar laba ruginya jumlah ini itu 306.667.000. Kemudian jurnal pembalik atau reverse entries atas bunga yang akan diterima tahun 2016, pendapatan bunga kita pindahkan di debit sebanyak 106.67, kemudian piutang bunganya di kredit 106.667 juta. Kemudian ini penghitungan angsuran yang tadi, ini perhitungan penerimaan angsuran yang kedua dan selanjutnya. Nah, ini ayat jurnal penyesuaian untuk Desember tahun 2017. Karena tadi kita menghitung 6 bulan, sekarang AJP, ayat jurnal penyesuaian adalah bunga yang masih harus diterima 4 bulan. Jadi 1 September sama dengan 31, yaitu 4/12 kali 10% kali 3.200.000.000 dikurangi 640, sebanyak bunganya 85.333 rupiah. Ini cara pencatatannya, piutang bunga di debit 85.333.000, kemudian pendapatan bunganya ini di kredit sebanyak 85.333.000. Kemudian ini penyesuaian laba kotornya adalah penerimaan kas tahun 2017 sebesar 640 juta, angsuran 1 dan 2, jadi LKD tahun ini adalah 25%, yaitu kali 640 sama dengan 160 juta. Jurnal penutupnya adalah menutup rekening nominal ke ikhtisar laba rugi. Laba kotornya 160 juta di debit, pendapatan bunga di debit 85 juta, kemudian ikhtisar laba ruginya ini di kredit 245.333, dan pendapatan bunganya di kredit 85.333. Nah, sekarang dengan metode laba kotor diakui pada saat penjualan. Ini transaksinya hampir sama, hanya ini diakuinya pada saat penjualan, sehingga pada saat penjualan kita sudah ditulis dalam jurnal hampir sama, hanya pencatatannya saja yang berbeda. Untuk detailnya kalian bisa menelaah, mempelajari dalam modul yang telah Ibu berikan. Demikian penjelasan dari materi akuntansi keuangan 3.1. Semoga kalian memahaminya dan bermanfaat. Jangan lupa pelajari modul agar kalian lebih mengerti lagi. Terima kasih atas perhatiannya.